Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para senior semua, yang saya hormati dan saya banggakan para sahabat-sahabat semua dimanapun berada, teruntuk bagi kalian sahabat-sahabatku, salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. Saya dilahirkan di kota yang terkenal dengan batiknya, yaitu Pekalongan, kira-kira 29 tahun yang lalu. Saya belajar di Pekalongan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau SMA. Saya belajar organisasi dan kepemimpinan mulai dari SMA, tepatnya di Mahat Tahasus Sumbang Kulon dan Mas Sumbang Kulon. Mulai dari OSIS, ketua OSIS dan ketua PK Ibnu Mas Sumbang Kulon. Selanjutnya saya melanjutkan studi belajar ke Tebuireng Jombang, tepatnya di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Sekaligus saya pesantren di pesantren Tebuireng dan lanjut di Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Itulah saya mengawali karir mahasiswa saya di Tebuireng Jombang. Setelah itu saya ikut Mapaba PMI tahun 2013. Beberapa bulan kemudian diamanai menjadi wakil ketua rayon Yusuf Hasim. Selanjutnya saya diamanai di komisariat menjadi Biro Kajian dan Intelektual PKPMI Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Bertepatan dengan itu saya diamanai menjadi presiden mahasiswa di kampus tersebut. Selanjutnya saya melanjutkan proses di PCPMI Jombang. Periode pertama menjadi wakil sekretaris bidang internal yang mengurusi kaderisasi. Periode selanjutnya saya diamanai menjadi ketua PCPMI Jombang, yang tepatnya pada tanggal 17 Desember 2018 saya terpilih menjadi ketua PCPMI Jombang. Berjalannya waktu itu sampai saat ini saya masih melanjutkan proses, tepatnya di PBPMI, dipercayai diamanai menjadi ketua bidang agama dan hubungan antar umat beragama PBPMI masa hebat 2021 sampai sekarang. Itulah sekelumit pengalaman organisasi saya dan kaderisasi saya di PMI, mulai dari rayon sampai PBPMI. Mas, apa sih motivasinya ingin mencalonkan diri menjadi ketua PBPMI? Jadi gini sahabat-sahabat semua, motivasi saya ingin ikut kontestasi mencalonkan diri menjadi ketua PBPMI pada kongres yang akan datang adalah, yang pertama, saya ingin melanjutkan kaderisasi di tubuh PMI, khususnya kaderisasi kepemimpinan nasional. Yang kedua, melihat Indonesia saat ini yang mana sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi ini maksudnya usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Katakanlah usia yang non produktif 0 sampai 14 tahun atau di atas 64 tahun. Nah, hari ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi itu yang luar biasa. Kalau ini tidak dimanfaatkan akan menjadi masalah di kemudian hari, jangan sampai menjadi bencana demografi bagi kita sebagai anak bangsa. Selanjutnya, bonus demografi ini merupakan salah satu perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan pemerataan sumber daya manusia untuk menuju visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, saya ingin ikut berpartisipasi dalam mengawal dan memanfaatkan bonus demografi itu. Nah, dari masalah bonus demografi yang saya amati ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana generasi
atau aktivis PMII mampu berkomunikasi dengan generasi sebelumnya terkait pemanfaatan bonus demografi ini untuk kepentingan kaderisasi, kepentingan pemerataan ketenaga kerjaan, penyerapan tenaga kerjaan, dan juga kepentingan generasi milenial, moralitasnya mau dibawa kemana. Yang kedua, masalahnya yang saya lihat adalah bagaimana aktivis PMII mampu memanfaatkan bonus demografi ini dalam hal pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana aktivis PMII mampu mempersiapkan kepemimpinan nasional dengan adanya bonus demografi yang luar biasa ini. Nah, tiga hal masalah ini tentunya mampu kita hadapi bersama manakala ada pendekatan yang aspiratif antara aktivis PMI junior dan generasi sebelumnya yang kita sebut dengan senior. Oleh karenanya, saya ingin ikut kontestasi pada kongres kali ini, ingin menghubungkan dan memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik. Bagaimana bonus demografi ini tidak menjadi bencana demografi. Mas, visinya apa, Mas? Jadi gini sahabat, dalam memandang masa depan yang dinamis dan penuh tantangan ini, visi aspiratif dan kolaboratif dapat dijadikan fondasi untuk memperkuat sebuah organisasi. Begitu juga dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, yang mana selalu membuat tantangan tidak hanya menjadi tantangan tetapi menjadi peluang yang besar bagi kemajuan organisasi yang positif dan progresif. Dengan visi aspiratif dan kolaboratif, harapannya PMII mampu menjadi agen perubahan untuk kemajuan bangsa dan umat, tidak hanya bagi generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Jadi visi daripada saya sebagai calon kandidat Ketua Umum PMII yang akan datang adalah PMII aspiratif dan kolaboratif. Terus misinya apa, Mas? Jadi ini sahabat-sahabat, adapun misinya tentunya visi harus diterjemahkan oleh misi. Oleh karenanya, dalam menerjemahkan visi yang aspiratif dan kolaboratif ini perlu pendekatan afirmatif yang mana menguatkan daripada visi yang sudah saya sampaikan tadi. Adapun afirmatif tersebut maksudnya yang pertama adalah aktualisasi. Kader PMII mampu mengaktualkan nilai-nilai dan juga pengembangan sumber daya manusia untuk kemajuan sebuah organisasi. Tentunya aktualisasi diri dalam mengembangkan potensi kader untuk memanfaatkan bonus demografi. Yang kedua, futuristik. Maksudnya apa? Misi futuristik ini menggambarkan visi PMII yang progresif dan berorientasi masa depan. Ini melibatkan penelitian, perencanaan, dan strategi yang untuk membangun fondasi yang kuat bagi generasi penerus dan juga melihat tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga, PMII memiliki misi intelektual yang menekankan
pada pendekatan pemikiran kritis dan analitis di antara anggotanya. Ini melibatkan penggalian ilmu pengetahuan, diskusi intelektual, dan advokasi kebijakan atas dasar pemahaman-pemahaman terkait bonus demografi dan isu-isu yang berkaitan dengan bonus demografi. Keempat, religius. Ini menegaskan PMII dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif dalam aspek kehidupan sehari-hari, melibatkan pendekatan dan pembinaan spiritualitas, moralitas, dan kepekaan sosial dalam kehidupan sehari-hari di kalangan anggota PMII. Yang kelima, PMII memiliki misi manajerial yang menekankan pada pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan penguatan struktur organisasi, pembangunan SDM yang efektif, dan pembinaan manajerial terhadap pengurus dan anggota PMII. Keenam, misi aksi yang menekankan pada tindakan aktif proaktif dalam menjawab tantangan generasi muda. Ini melibatkan atau mencakup pendekatan aksi, advokasi kebijakan publik, dan partisipasi dalam gerakan-gerakan sosial yang tidak bertentangan dengan bonus demografi. Terakhir, PMII inovatif. Misi inovatif menunjukkan PMII dalam mencari solusi-solusi yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Ini melibatkan eksperimen, riset, dan pendekatan-pendekatan model baru dalam menghadapi tantangan bonus demografi untuk kemajuan bangsa. Mas, coba tuh Mas. Gini sahabat, maksudnya gimana kok coba-coba? Jadi ketua umum itu harus serius, jangan coba-coba. Karena segala sesuatu butuh keseriusan dan tentunya pengorbanan. Dan begitu, sahabat-sahabat. Mas, pesannya apa Mas buat kader PMII Indonesia? Jadi gini, sahabat-sahabat semua, pesan saya untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada, tetap lanjutkan proses, ikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik formal, non formal, dan informal. Karena apa sahabat-sahabat semua, proses yang baik adalah yang serius pada proses itu sendiri, dan apapun pasti ada prosesnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita berproses dimanapun sahabat-sahabat semua berada. Maka dari itu, saya atas nama Muhammad Irham Afrin mohon doa dan dukungannya ingin melanjutkan proses ikut kontestasi pemilihan Ketua Umum PMII pada Kongres yang akan datang. Sahabat-sahabat semua, pesan saya yang terakhir, tetaplah bergerak, mengukir sejarah atau berdiam diri seperti sampah. Karena apa sahabat-sahabat semua, masa depan tidak dapat diprediksi, masa depan dapat diciptakan. Mari kita ciptakan, salah satunya lewat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Teruntuk bagi kalian sahabat-sahabatku semua, salam pergerakan. Akhirul kalam, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.